Penyembah patung memang bebal. Ya sama bang, sama seperti itu. Sama seperti tetangga sebelah penyembah batu. Sama. 11-12 mereka. Mereka akan mengatakan bahwa batu itu adalah perlambang kehadiran Tuhan, begitu. Mereka akan mengatakan patung itu adalah perlambang hadirnya Tuhan. Makanya mereka jatuh kepada penghormatan, pengkultusan kepada patung-patung. Padahal Tuhan sangat benci dengan hal itu. Saking bencinya itu dipecahin semua itu patung-patung peninggalan orang-orang Kanaan itu. Ya silakan Ramahul, kenalan dulu bang, abang Kristen atau Islam? Saya seorang Katolik. Edis? Saya Kristen. Apakah bang. Kristen apa, Dis? Kristen pengikut Tuhan Yesus bang. Nah, kau harus jujur, Dis. Saya Katolik. Kristen dari Indonesia banyak. Denomnya. Harus jujur dulu. Maksudnya dari denom? Iya, denom apa? Saya gerejanya bukan di gereja Indonesia bang. Iya. Kau kan asli orang Indonesia kan? Oh, waktu saya gereja di Indonesia. Enggak, sampai sekarang juga. Kalau kau mengatakan Protestan, katakan Protestanmu apa? Nggak ada saya denom-denoman seperti itu bang. Yang saya baca di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan bang. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah Kristen. Begitu bang. Enggak, kau nggak jujur, Dis. Beritahu saja supaya orang tahu. Lu, memang nggak ada di sini denomnya bang. Nggak ada denom-denom seperti itu. Golongan begini, nggak ada. Di sini saya ke gereja Kristen Indonesia, gereja Kristen bang, gereja Kristen. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, memangnya ada dalam Alkitab gereja Kristen Indonesia? Kan nggak ada. Itu adalah nama denom yang diberi identitas yang diberikan untuk ngasih nama gereja. Biar gerejanya itu bisa dibedakan. Contoh, kamu lagi ada di gereja mana? Saya lagi di gereja kan harus ada namanya. Nama organisasi gerejanya. Nah, saya tidak berimannya itu bukan kepada pelangnya itu, bukan. Saya berimannya itu kepada isinya, bukan kepada pelangnya, tulisan lambang gerakannya apa, bukan. Begitu. Saya adalah seorang Kristen. Kristen apa? Kristen pengikut Tuhan Yesus, bukan Kristen pengikut pemuka agama tertentu, tetapi Kristen pengikut Tuhan Yesus. Kurang puas lagi dengan jawaban saya? Persisnya. Persisnya itu tadi. Gereja apakah? Pasti ada nama kan? Ada nama gereja saya bang, saya nggak usah sebutin nama gerejanya. Berarti kamu nggak jujur juga. Jadi... Bukan nggak jujur. Saya nggak mau membawa-bawa nama gereja saya, karena itu nama gereja, bukan itu bang. Harus jujur lah, di saya kan sudah katakan saya Katolik. Jelas kan? Kamu juga harus katakan. Sekarang kita ke poinnya saja. Pertanyaan saya kepada Anda, dari 10 poin ini yang mana yang mau Anda utarakan bahwa statement itu sesat atau salah? Silakan. Tapi saya mau tanya tentang Tritunggal. Oke, Tritunggal, silakan. Yang berarti sebentar bang, berarti nomor 3, silakan bang. Nah, saya kurang jelas dengan bacaan, tapi saya mau tanya begini. Edis mengakui Yesus Kristus sebagai Allah 100% dan sebagai manusia. Ya. Edis akui itu? Ya. Nah, lalu berikutnya. Tapi 100%-nya dibuang dulu bang, nggak ada begitu. Kalau 100%-nya Anda buang itu lebih tepat sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Edis masih khawatir dengan Yesus sebagai 100% Di mana bang? Allah. Di mana bang dalam Alkitab tulisannya begitu? Yesus 100% Allah itu di mana? Coba tunjukin sama saya ayatnya. Atau oke, baik, seutuhnya manusia, seutuhnya Allah.
Ya, seperti itulah. Tinggal bilang aja Yesus, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Ya, saya percaya itu. Nah, lalu berikutnya ketika Edis mengakui hal tersebut, Yesus sebagai manusia, tentu kehadiran Yesus melalui rahim Bunda Maria. Kita sepakat ya? Dilahirkan. Ya, dilahirkan. Oke, betul. Edis meyakini bahwa Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru? Nggak ada, Bang, dalam Alkitab tulisannya begitu. Oh ya. Di mana, Bang, Lalu tulisannya? Maria ketahui sebagai apa? Maria adalah seseorang yang dipilih malaikat Gabriel untuk melahirkan Sang Mesias. Kalau kita bicara mengenai tabut perjanjian baru, lebih tepatnya adalah Yesus, Bang. Yesus sebagai tabut perjanjian baru, seperti itu. Oh, itu yang Edis pahami ya? Ya, karena dikatakan dia Immanuel atau Allah beserta kita. Jadi tabut itu kan berbicara tentang Shekinah, Bang. Diamnya Tuhan di tengah-tengah orang Israel menyertai perjalanan mereka keluar dari Mesir. Anda tahu itu? Ya. Oke, nah sekarang di zaman perjanjian baru, siapa yang menjadi pengganti? Siapa yang menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel? Apakah Maria atau Yesus? Lambang kehadiran Yesus. Bukan, Bang. Coba dijawab dulu dengan tepat ya, Bang ya. Begini. Kalau kita berbicara di dalam perjanjian lama, tabut Tuhan itu menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel yang menyertai orang Israel berjalan. Kenapa ada tabut itu? Karena orang Israel pada waktu itu membuat patung lembu emas dan berkata, inilah Yahweh, inilah Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Marilah kita berjalan di belakang dia. Oke, akhirnya Tuhan marah. Dihancurkanlah patung itu, digerus dan dibuang ke sungai, disuruh diminum orang Israel. Nah, pada waktu tersebut akhirnya digantilah, dibuatlah tabut. Karena mereka ingin berjalan harus ada lambang kehadirannya. Oke? Setuju? Nah, di dalam perjanjian baru, lambang kehadiran Tuhan itu disebut dengan Immanuel. Atau Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau pakai Allah nanti orang Islam nanti nyangkanya Allah. Makanya saya harus menghindari. Gini, Bang. Saya itu harus membuat bahasa-bahasa supaya nanti nggak orang salah paham. Oke? Nah, setelah itu saya tanya kepada Anda, yang menjadi lambang kehadiran Tuhan, lambang kehadiran Elohim, Immanuel, itu Maria atau Yesus? Bagi yang saya pahami, Maria. Bukan Yesus Immanuel ya, tapi Maria ya. Maka saya bilang tadi kan Pak Edis, saya katakan tadi kan Yesus yang kita akui sebagai manusia. Bang, jangan dulu ke situ, Bang. Abang kan bilang bahwasanya Maria itu adalah tabut perjanjian Tuhan, betul? Betul? Betul. Oke, statement itu tidak ada, Bang. Statement itu berasal daripada penjual patung Maria. Supaya apa? Supaya bisnis patung Maria itu lancar, Bang. Jadi mereka harus mencari daya upaya, Bang, supaya bisnis itu tidak bangkrut, Bang. Biar abang tahu, itu semua bisnis, Bang. Bisnis penjualan patung. Karena ada duitnya di situ, Bang. Supaya bisnis itu tidak putus, maka harus dicari dalil-dalilnya di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda tidak percaya, tidak mengapa. Saya sudah menggeluti ini, Bang, belasan tahun. Sekarang yang pertanyaan saya kepada Anda, yang disebut Immanuel atau Elohim beserta kita, Yesus atau Maria? Sesungguhnya Immanuel Yesus. Tadi abang bilang Maria, sekarang Yesus. Gimana? Tabut perjanjian baru kehadiran Yesus. Oke, di mana dalam Alkitab bahwasanya Maria itu adalah tabut Tuhan? Baik, kita sedikit begini. Edis
saya lihat lebih cenderung kepada hal-hal yang alkitabiah. Ya iya, Ya, memang Alkitab. itulah yang saya perjuangkan, Bang. Baik. Saya selalu ingin mencoba semua saya kembalikan kepada Alkitab, Bang. Bukan tafsir orang-orang tertentu. Bukan pendeta A, pendeta B, pastor A, pastor B. Tetapi Alkitab yang kita pakai, firman Tuhan. Baik, Edis. Terus, Supaya sedikit lebih cerdas, ya. Edis tahu tidak bahwa pengikut Yesus dahulu kala tidak berpegangan pada Alkitabiah, tahu tidak? tidak berpegang kepada Alkitabiah. Maksudnya gimana? Nah, maksud saya ada terlebih dahulu tradisi. Oke. Nah, kita tahu bersama 40 tahun kemudian baru Alkitab ada yang menulis ya. Khusus perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru memang dibukukan setelah peristiwa penyaliban. Nah, tetapi Tuhan Yesus dan para murid dan orang-orang Israel, mereka membaca yang kita sebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Vegetuvim, yang kita sebut sebagai perjanjian lama. Pertanyaan Anda yang mana ini? Yang Alkitab, yang perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Oke, betul yang Anda katakan bahwa mereka tidak membaca kitab perjanjian baru. Pertanyaan selanjutnya? Nah, maka tentu para pengikut Yesus mengimani dari para rasul yang mengajari kan? Murid-murid Tuhan Yesus bukan mengimani karena mereka itu rasul sendiri, bukan kok jadi mereka maksud Anda yang mana ini? Pengikut Yesus. Maksudnya 12 murid. Pengikut Yesus. Umat pengikut Yesus. Iya, yang Anda maksud secara spesifik pengikut Tuhan Yesus di sana adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri atau siapa? Maksud saya kan banyak pengikut Yesus pada saat itu. Tentu patokannya kepada pengajaran-pengajaran para rasul kan? Oh, maksud Anda generasi setelah rasul? Iyalah, umat lah. Iya, umat ini kan banyak, Bang. Ada rentang generasi, Bang, 2000 tahun. Maka saya katakan pengikut Yesus lah kan. Kristen kan pengikut Yesus, orang-orang Kristen. Oke, nggak apa-apa, kita terusin aja bahasanya. Terus? Maka mereka kan belum tahu tentang Alkitab kan, itu kita sepakat ya. Belum tahu tentang Alkitab. Perjanjian baru. Hidup-hidup Tidak membaca baru perjanjian baru karena perjanjian baru belum dibukukan. Iya. Oke, berarti yang Anda maksud adalah generasi setelah para rasul, ya terus. Nah, maka saya katakan begini. Katakanlah pengikut Yesus itu semua pasti mengikuti ajaran-ajaran para rasul. Betul. Itu kita sepakat Terus? Nah, Edis paham tidak bahwa apa yang diikuti para pengikut Yesus dulu sesungguhnya semuanya tidak dibukukan dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Betul. Lalu yang mau saya katakan bahwa kami di Katolik lebih kental kepada tradisi. Kami meyakini bahwa tradisi, dalam kala ada baik. Tradisi-tradisi itu semua. Baik. Oke, pertanyaan saya kalau begitu, tradisi untuk berdoa kepada patung, tradisi untuk ngomong sama patung, menyembah sujud kepada patung, berasal dari tradisi para rasul, itukah yang Anda ingin sampaikan kepada kami? Baik. Sebagai yang saya pahami, kalau Edis mengatakan menyembah patung, kita tidak sepakat. Oke. Kami baik. mati. Atau saya tunjuk saja gambar. Menurut Anda bahwa coba Abang lihat gambar yang di layar, Bang. Oke. Baik. Menurut Abang, apa yang ada di gambar ini berasal dari tradisi, betul?
Enggak, kita lihat dulu spesifik gambar itu apa adanya. Itu sudah kelihatan yang digambar itu? Ya, ada orang menunduk, Sujud. ya. Menunduklah saya katakan dulu. Yang jelas Udahlah. menunduk. Memang pokoknya bukan sujud itu, bukan sujud. Ya udah. Oke, menurut Anda yang seperti itu, sebentar Bang. Menurut Anda yang seperti itu asalnya bukan dari Alkitab tetapi dari tradisi, betul? Yes. Oke, tradisi dari para rasul atau tidak? Berkembang melalui bapak-bapak gereja. Bukan dari para rasul. Berkembang melalui para ajaran bapak-bapak gereja. Oke, baik, bukan dari para rasul. Terima kasih atas pengakuan Anda. Oke, saya mau tunjuk dulu sama Anda kalau begitu, Bang. Saya mau tunjuk dulu sama Anda bahwa itu bukan tradisi para rasul. Bapak gereja, mungkin bapak-bapak gereja Katolik Roma ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Misalnya ya Bang ya. Saya tunjuk dulu ya Bang ya. Kita akan berikan satu gambar. Nih Bang ya, saya balik dulu. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Menurut Anda Bang, menurut Anda, saya mau lihat dulu kepada Anda, perlihatkan. Oke, menurut Anda ini siapa Bang? Maria, betul? Boleh lah, boleh. Maria ya? Ya. Oke, Maria, baik, betul. Maria, baik. Kita lihat ya Bang ya. Jadi inilah asal usul dari mana Abang bisa jadi seperti ini. Baik. Siapa ini Bang? Perhatikan. Ternyata Bang, ini bukan Maria ini Bang. Salah Bang. Kalau Anda katakan ini Maria. Baik, siapakah ini? Perhatikan Bang. Ini adalah arca Isis Romawi berbahan baku pualam hitam dan putih di masa hidup pujangga Apuleius. Nih Bang. Jadi Bang, orang-orang Roma itu memang udah kebiasaannya Bang. Mereka itu nyembah-nyembah patung dewa-dewi. Jadi jangan Abang bilang para rasul yang biasa menyembah-nyembah patung itu. Abang namanya memfitnah para rasul. Abang fitnah para rasul dengan mengatakan mereka menyembah-nyembah patung. Begitu Bang. Ini saja buktinya tadi Anda fitnah bahwa ini adalah patung Maria. Ya kan? Saya Oke, berarti Anda sudah mengaku salah. Bang, apakah Anda berpikir bahwa saya ini benci dengan agama Kristen? Apakah Anda pikir bahwa saya yang sudah mengorbankan banyak hal itu benci dengan iman Kristen? Salah, Bang. Justru saya benci dengan orang-orang yang ingin menyesatkan orang-orang Kristen, yang ingin menyesatkan para pengikut Tuhan Yesus. Para pengikut Tuhan Yesus disesatkan dengan cara bagaimana? Ayo kita sembah patungnya Maria. Karena saya mengasihi Bang. Kalau saya nggak mengasihi ngapain Bang? Biarin aja. Seperti Bom-Bom dan Rudy. Bom-Bom dan Rudy tidak gini Bang. Bom-Bom dan Rudy, Mata Pisau dan kawan-kawan, tahu nggak isi kepala mereka? Duit. Jadi yang penting bagi mereka apa? Itu betul, itu nggak apa-apa sembah patung. Tapi jangan lupa saya juga dibantu dong perpuluhan. Itu yang ada di isi kepala mereka adalah duit Bang. Tetapi saya Bang, saya harus mengajarkan yang benar. Bahwa para rasul tidak pernah, ingat Bang, para rasul tidak pernah mengajarkan sujud kepada patung.
Yang kenapa Bang kok bisa sekarang itu banyak sujud kepada patung Maria? Saya kasih tahu Bang. Saya kasih tahu dengan benar. Dulu orang-orang Roma biasa nyembah-nyembah begini Bang. Biasa mereka itu sujud-sujud kepada dewa-dewi ini. Ketika Kristen masuk ke Roma, bisnisnya itu tidak mau mereka bisnis itu langsung habis. Ada dicatat. Dicatat gitu di dalam Alkitab, Bang. Versi Karena bisnis patung ini bisnis yang menggiurkan. Nah, biarlah nggak apa-apa lah Dewi Artemis dibuang saja ke tong sampah, Isis dibuang saja ke tong sampah. Kita ganti aja patungnya. Jadi patung Zeus diganti dengan patung Yesus, patung Dewi Artemis, patung Isis diganti dengan patung Maria. Wah, Bang tidak percaya sih Bang, karena saya mengasihi Anda ini saya berbuat begini. Kalau Anda katakan bahwa patung Maria itu adalah patung Maria itu adalah tabut perjanjian, tidak tepat, Bang. Kalau kita bicara tabut perjanjian, lebih tepat adalah Yesus Kristus Tuhan kita, itu, Bang. Lanjut berkembang. Oke. Nah, Baik. sekarang Bang, apakah Anda mau tunduk kepada firman Tuhan bahwasanya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus jangan sujud kepada patung-patung, bukan hanya kepada patung-patung, Bang. Kita tidak boleh sujud kepada pohon, sujud kepada batu untuk menghormati, berdoa apalagi kepada batu itu. Setuju? Sepakat. Sepakat, ya sudah. Kalau begitu di manakah dosa saya, di manakah salah saya untuk mengatakan itu, Bang? Salah Edis meyakini tanpa pembuktian yang benar bahwa Edis mengatakan umat Katolik menyembah patung. Sesungguhnya tidak. Kalau seperti itu, coba Abang jelaskan kepada saya, apakah yang ada di gambar ini? Karena yang digambar inilah yang dibela-belain, Bang. Yang terus digembar-gemborkan bahwa ini adalah ajaran daripada Bang. Saya percaya, Bang, bahwa sebenarnya yang kalian lakukan itu, Bang, tidak ada di dalam Alkitab pun. Saya percaya Alkitab Katolik pun nggak bakal ada itu, Bang. Oke, sepakat, benar. Terus kenapa Abang melakukan hal seperti ini? Maka kami Katolik ada 3 hal, Dis. Ya, tradisi, magisterium, Alkitab. Nah, itu kami peroleh semua. Ya. Jadi yang digambar ini boleh? Nah, baik, kalau kamu mau ulas tentang gambar, mari kita pastikan dulu. Detail yang kamu beritahu ini bahwa ada seorang yang berlutut, menundukkan kepala. Oke, sebentar, saya tanya dulu sama Abang dulu. Bang, menurut Abang, yang digambar itu, menurut Abang, apakah itu boleh? Nah, baik. Maka saya bilang, kita detail dulu ya. Itu ada orang berlutut, menunduk. Edis, kalau saya katakan itu dia menghormati, Edis menyangkalkah? Tidak menyangkal, Bang. Bukan hanya sekedar menghormati, Bang. Mereka sujud menyembah patung. Mau Abang lihat gambar yang lebih jelasnya, Bang? Atau Abang mau lihat gambar yang lebih jelasnya? Boleh. Tapi fokus kalau ditunjukkan gambar, kita lihat gambarnya dengan benar ya. Oke, lihat Bang ya. Lihat ini, Bang. Baik. Oke. Iya. Oke, lihat yang di ujung sana, Bang. Baik. Abang lihat dong, lihat ke sini. Jangan nanti kita ulang lagi. Oke, liatin dulu. Ngapain itu, Bang? Boleh. Ya, ada orang berlutut menuju gambar itu. Oke, dan nanti lihat dulu sampai habis. Kita lihat kaos yang warna biru. Kita lihat kaos yang warna biru dulu sebentar ya, Bang ya. Nanti. Tunggu kameranya mengarah ke kaos warna biru. Lihat. Oke. Nah, kelihatan? Ya. Oke, ngapain itu, Bang? Menghormati. Menyembah bukan itu, Bang? Tidak, menghormati. Sujud bukan itu?
Sujud benar. Nah, Begitu. sujud. Nah, boleh tidak menurut Alkitab, jangan engkau sujud kepada patung, kepada patung-patung berhala apapun, patung yang menyerupai apapun. Boleh tidak itu dalam Alkitab, Bang? Kalau yang saya pahami tentang penyembahan, itu harus ada 3 hal. Tapi ini tidak nampak yang kau beritahu ini. Oke, apa saja, Ya. Bang? 3 hal itu, Bang. Ada imam, Oke, menurut Anda di dalam gereja Katolik nggak ada imamnya, Bang? ada Oke, imamnya ada. Terus apa lagi? mimbar, Oke, ada nggak mimbarnya itu, Bang? altar. Oke, ada nggak dalam gereja Katolik ini mimbarnya? Di altarnya tidak ada. Dalam Kalau gereja menurut Katolik ini, Bang, kok tidak ada altarnya, Bang? Ada, Bang. Ada, Bos, Bang. Ih, itu persis Sebentar, hanya Bang. patungnya Nggak, kita saja. lanjutkan dulu. Sebentar, Bang. Kita lanjutkan. Coba Abang lihat itu. Ada altarnya di situ. Ini di dalam gereja Nggak, Katolik, Bang. Dis, harus berdasarkan apa yang kau lihat video ini. Aduh. Saya melihat altar itu di belakang. Altar itu di belakang. Iya, tapi kan ada altarnya, Bang. Betul. Ada altarnya nggak di situ? Iya, ada. Ada. Oke, nomor 1, nomor 2 terpenuhi. Lalu nomor 3, Bang. Korban. Korban apa? Bakaran. Terserah, kalau kami sekarang Ekaristia namanya ya. Apa? Ada. Itulah kan. Apa? Roti dan anggur bagi kami. Harus ada roti dan anggurnya. Ya, bagi kami ya. Berarti di dalam Alkitab boleh oke gini. Berarti di dalam Alkitab menurut Anda gambar yang di bawah ini adalah boleh. Karena tidak ada di situ roti dan anggur. Berarti yang di bawah boleh ya. Berarti boleh, yang penting nggak ada roti anggurnya. Boleh. Baik Edis. Itu yang di bawah saya tidak tahu apa alirannya ya. Bahwa saya yakin juga dia menghormati itu. Dan itu boleh Alkitabiah itu ya. Ya, saya kira apa yang kamu tanyakan kepada saya anggap yang di bawah ini juga pasti menghormati. Tapi entah kepada siapa dia menghormati, saya tidak tahu. Iya, kepada patung itulah, Bang. Masa kepada siapa? Nah, latar belakang patung itu saya kan tidak tahu itu maksud saya. Oke, berarti Tapi kalau kamu katakan tergantung Maria, patungnya berarti. Tidak, saya tidak tahu itu. Maka kesan saya tadi saya katakan dia pasti menghormati. Tapi siapakah patung yang dia hormati itu hak dia. Ya. Oke, baik. Jadi Tidak. selama patungnya patung Maria nggak apa-apa ya? Nah, dan saya tidak ada katakan itu. Kamu bagaimana sih? Gimana sih Bang ini? Aduh. Yang segini, yang dibawa menurut Anda adalah perbuatan yang melanggar isi Alkitab atau tidak? Sejauh yang saya lihat kamu tunjukkan ini menghormati. Saya anggap tidak. Bukan itu Bang yang ditanya Bang. Menurut Yang di bawah. Anda, yang di bawah itu adalah perbuatan yang melanggar isi Alkitab atau tidak? Tidak. Tidak. Iya, makanya Abang jadi orang Katolik. Ya, pasti. Ya iya, karena menurut Anda yang di bawah itu nggak apa-apa. Makanya saya bilang Bang, yang kayak begini ya juga nggak apa-apa. Ini kayak gini juga nggak apa-apa. Nih, ya kan nggak apa-apa Bang. Nih, menghormati kepada patung ini nggak apa-apa. Ya memang karena memang sekembar kok 11-12. Begitu loh Bang. Jadi yang saya maksud, makanya Bang, selama patungnya nih, misalnya ke orang ini nih, selama patungnya itu adalah patung bukan Maria, maka Anda katakan sesat, penyembah berhala. Nah, tapi kalau patungnya patung Maria, oh nggak apa-apa, boleh. Kamu framing. Saya tidak Kok framing? Coba sekarang saya tanya sama Anda, menurut Anda yang digambar ini, menurut Anda ini penyembahan kepada patung nggak? Ya, Oke, kalau patungnya diganti patung Maria? tidak masalah. Nah, kan sudah saya bilang, nggak boleh nyembah patung selain patung Maria. Itu. Tidak boleh menyembah patung selain daripada patung Maria.
jangan framing dong. Kok framing? Anda sendiri kok yang mengatakan itu, Bang. Gimana? Itu tadi saya katakan itu tidak salah dalam Alkitabiah yang dibawa juga tadi. Ya. Karena saya meyakini dia itu menghormati juga mungkin bentuk penghormatan. Jadi sama seperti apa yang dia yang ada dalam iman Katolik seperti itu. Tapi iman yang tadi yang dibawa itu saya nggak tahu itu. Ya, tapi nggak masalah, no problem. Oke, intinya menurut Anda penyembahan kepada patung-patung itu tidak boleh selagi patung itu bukan patung Maria, tapi kalau patung Maria boleh, betul? Boleh semua. Boleh semua. Ya, itulah teman-teman. Tergantung iman Mudis, boleh semua. Boleh semua. Ya sudah, baik. Oke, artinya berarti penyembahan nih, saya screenshot aja lah biar besok saya nggak nyari-nyari lagi ya. Saya tidak katakan itu penyembahan ya, menghormati ya. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, makanya mereka ini teman-teman ya seperti waktu saya sering berdebat. Udahlah kita kasih gambar yang bagus lah Bang, biar enak, biar Abang sadar. Nanti kalau nggak bagus gambarnya Abang nggak sadar-sadar. Bang, yang digambar ini ngapain ini Bang? Bukan menyembah ya? Mungkin kalau saya katakan menghormati mereka dengan entah apapun yang mau dia hormati itu mungkin dia hormatilah. Nggak apa-apa ini dalam Alkitab, perbuatan yang terpuji ini nggak apa-apa dalam Alkitab ya? Tanyalah sama dia itu yang ada gambar itu bos, jangan tanya aku. Bukan, menurut Alkitab nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, semangat Bang, lanjutkan. Ya, seperti itulah teman-teman hasil kita berdiskusi dengan umat Katolik Roma. Ya memang kalau pola pikirnya seperti itu ya mau gimana. Yang jelas kebenaran kita sampaikan, mereka tidak mau menerima, itu perkara urusan gimana? Aku tanya dulu. Oke lah, itu sudahlah. Itu bagian dari iman kami lah ya Katolik ya. Nah sekarang saya mau tanya, kamu katakan gereja Kristen Indonesia ya? Bukan Gereja Kristen Indonesia, maksudnya GKI Bang, bukan. Yang saya maksud itu saya ke gereja di mana banyak orang-orang Indonesianya. Oke baik, entah apapun nama gerejamu, saya mau tanya kepada gerejamu yang kamu imani itu, bagaimana kamu bukan menghormati gerejanya Maria? yang saya imani Bang, bukan organisasi gerejanya itu Bang yang saya imani. Yang saya imani itu adalah firman Tuhan. Bukan karena begini Bang, karena Anda begini. Karena iman Anda itu adalah iman merek organisasi. Makanya saya tahu Katolik itu Anda itu bukan mengimani Alkitab, tetapi mengimani merek organisasi. Kami selain Alkitab ada dua lagi, tradisi magisterium, bukan hanya Alkitab. Oke, berarti betul fitnahan yang kepada saya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Edis memberitakan Injil yang lain, padahal di dalam Alkitab apa yang kami beritakan kepada kamu itulah yang kami terima daripada Tuhan Yesus, betul? Nah, sekarang Anda memberitakan suatu Injil yang lain yang tidak pernah diterima daripada Tuhan Yesus. Betul? Saya katakan ada tiga. Tidak hanya Alkitab. Iya betul. Jangan diulang lagi Bang. Berarti Anda sudah mengimani bahwa yang dua itu tidak berasal dari Tuhan Yesus. Setuju? Ya, jangan kau bilang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Oke, di mana Tuhan Yesus mengajarkan untuk sujud kepada patung Maria? Saya tadi sudah kita bahas tadi. Diulang-ulang lagi kalau begini caranya, Bang. Makanya stop hal begini ya, supaya kita berkembang. Kita yakini kita berbeda ya. Tentang Bang, kita bukan mau membahas itu, Bang. Kita berbeda, bukan itu. Begini loh, yang kita bahas adalah
bahwa Anda memberitakan suatu Injil yang lain yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus. Setuju? Tidak. Oke, pertanyaan saya, berasal dari manakah penyembahan sujud kepada patung Maria? Apakah berasal dari Tuhan Yesus atau berasal dari tradisi orang-orang Roma? Nah, saya katakan tadi, kami ada 3 hal. Tidak hanya Alkitab, tradisi dan magisterium. Saya tahu itu. Makanya saya tanyakan kepada Anda, yang Anda katakan tadi magisterium dan satu lagi apa? Tradisi. Tradisi. Apakah yang 2 itu berasal daripada Tuhan Yesus? Menurut yang saya pahami, karena itu berasal juga dari para rasul pada masa hidupnya, pasti iya. Oke, kalau begitu buktikan kepada saya, di manakah Tuhan Yesus atau para rasul mengajarkan untuk sujud kepada patungnya Maria? Sekali lagi, kalau kamu katakan sujud, kita tidak sepaham. Ya sudah, seperti yang digambar itu tadi. Di manakah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan seperti yang digambar ini? Coba. Nah, Kalau dibilang ya udahlah, nggak usah, kembalikan. ini nggak menyembah lah pokoknya. Pokoknya nggak menyembah. Pokoknya nggak menghormati patung. Pokoknya bukan. Menghormati. Pertanyaan saya, dari manakah pengajaran yang seperti gambar ini didapatkan? Dari magisterium, bapak-bapak gereja. Alamak, ngulang lagi. Saya ngerti itu, Ramahul, Pak Ramahul. Maksud saya, tradisi itu berasal dari mana? Edis, semua ini bagian dari penghormatan. Ditanya berasal dari mana? Dari para rasul. Rasul siapa? Dari magisterium. Magisterium dari mana? Dari rasul. Sama waktu saya diskusi dengan tetangga sebelah. Agama A benar karena tertulis agama A benar. Logika macam apa itu, saudara-saudara?